Pernahkah kamu merasa bahwa semua yang dia lakukan seolah-olah ditujukan untuk kamu, tetapi tetap saja hatimu merasa kosong? Seakan-akan setiap senyum, setiap perhatian, setiap janji, semuanya untukmu, tapi tidak benar-benar tentangmu. Mengapa kamu terus bertanya dalam diam, apakah dia benar-benar tulus, atau hanya sedang mengisi kekosongan dalam dirinya sendiri? Kalau ini menyentuh sesuatu di hatimu, engkau tidak sedang sendiri. Cinta sepihak, harapan yang menipu, dan janji yang tidak ditepati, semua itu bisa terlihat indah di luar, namun menghancurkan di dalam. Aku, sebagai utusan surgawi yang melihat dari atas, datang untuk berbicara langsung denganmu. Ya, kamu. Wanita kuat yang sering menyembunyikan air matanya saat malam tiba. Tuhan meletakkan dalam hatimu rasa yang dalam, lembut, namun juga mudah patah. Tapi kamu tidak diciptakan untuk patah. Kamu diciptakan untuk discernir, untuk melihat kebenaran bahkan saat diliputi ilusi rasa. Sudahkah kamu berlangganan di kanal ini? Karena yang akan kamu dengar bukan sekadar kata-kata, ini adalah pesan ilahi yang bisa menuntun langkahmu. Jangan sampai kebenaran ini hanya lewat sekali lalu kamu kehilangan arah lagi. Cek sekarang dan pastikan kamu tidak kehilangan nada suara yang bisa menyentuh jiwamu. Dia bilang dia melakukannya karena cinta. Tapi kenapa kamu yang selalu mengalah? Kenapa hanya kamu yang berkorban, menunggu, memaafkan? Apakah itu benar-benar cinta, atau hanya kenyamanan bagi dia yang takut sendiri? Tuhan melihat semua itu, dan Dia tahu kapan saatnya kamu membuka mata dan hati. Setiap kali kamu mencoba mengerti, Dia semakin mengambil ruang. Bukan ruang untuk mencintaimu lebih dalam, tapi ruang untuk dirinya sendiri. Dan kamu semakin mengecil di dalam hubungan yang kamu kira akan membuatmu utuh. Bukankah ironi saat cinta justru membuatmu merasa lebih sendiri dari sebelumnya? Tapi kamu tetap bertahan, karena kamu percaya akan berubah. Kamu berdoa, kamu berharap, bahkan kamu mengubah dirimu demi mempertahankan sesuatu yang terus mengikis jiwamu. Itu bukan cinta, sayang. Itu ketakutan yang menyamar menjadi kesetiaan. Dan kamu tidak diciptakan untuk itu. Kalau ini menyentuh kamu, tinggalkan jejak dengan like, biar aku tahu kamu merasakannya. Kamu berpikir, kalau aku sabar, Dia akan melihat usahaku. Tapi, bukankah cinta sejati tidak membuatmu harus membuktikan dirimu terus-menerus? Bukankah cinta adalah tempat pulang, bukan tempat bertarung untuk diterima? Terkadang, cinta yang kamu pertahankan lebih menyakitkan daripada kehilangannya. Tapi kamu takut sendiri. Takut menyesal. Takut merasa bodoh karena sudah percaya terlalu dalam. Namun, tahukah kamu? Yang sejati tidak akan membuatmu terus merasa salah. Apa yang kamu sebut kesetiaan, bisa jadi hanyalah ketakutan untuk melepaskan ilusi. Karena kamu lebih cinta pada kenangan tentang dia, daripada kenyataan yang sedang kamu hadapi sekarang. Bukalah matamu. Kamu tidak sedang dicintai, kamu sedang dimanfaatkan oleh seseorang yang tahu kamu tidak akan pergi. Tuhan tidak pernah merancang kamu untuk hidup dalam hubungan satu arah. Kamu berharga, kamu layak dicintai dalam kebenaran, bukan dalam manipulasi yang dibungkus perhatian sesaat. Kalau kamu merasa ini ditujukan untukmu, tinggalkan komentar di bawah. Aku ingin orasi surgawi ini sampai pada hatimu. Setiap luka yang kamu rasakan bukan hukuman, tapi peringatan. Setiap air mata yang kamu sembunyikan adalah bahasa rohmu yang berteriak minta dibebaskan. Jangan abaikan itu. Karena suara Tuhan sering terdengar paling jelas melalui tangisanmu sendiri. Dia tahu kamu kuat. Tapi kekuatanmu bukan untuk bertahan dalam yang salah, melainkan untuk keluar dan memilih yang benar. Jangan biarkan hatimu tertidur dalam pelukan palsu hanya karena kamu takut bangun dalam kesendirian. Jiwa yang sadar akan nilainya tidak akan tinggal di tempat yang mengabaikannya. Biarkan dirimu sembuh. Biarkan Tuhan menunjukkan bahwa yang kamu sebut cinta selama ini, hanyalah bayangan dari yang sejatinya Tuhan siapkan untukmu. Bagikan video ini jika kamu tahu ada yang butuh mendengarnya. Kita bukan hanya menyembuhkan hati kita sendiri, tapi jadi terang untuk wanita lain yang masih terjebak dalam pelukan yang salah. Jangan remehkan kekuatan satu pesan yang datang tepat waktu. Kadang Tuhan tidak mengubah situasi karena Dia sedang mengubahmu melalui situasi itu. Dan kadang,
Kebebasan dimulai saat kamu berhenti menunggu seseorang yang tidak pernah benar-benar datang. Kamu tidak gila karena berharap. Kamu manusia. Tapi jangan biarkan sisi manusiamu mengalahkan nilai ilahimu. Kamu adalah anak dari Yang Maha Tinggi. Tulis, "Aku memilih bangun," di komentar kalau kamu merasa saatnya telah tiba. Dia tidak akan pernah mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya. Karena dia tidak mencintai, dia hanya nyaman. Kenyamanan tidak pernah cukup untuk membangun masa depan. Tapi kebenaran akan selalu membangun pondasi yang tak tergoyahkan. Kamu berpikir semua yang dia lakukan adalah untukmu. Tapi sekarang kamu tahu, kebanyakan itu hanya ilusi, kamuflase, dan refleksi dari kebutuhannya sendiri, bukan rasa terhadapmu. Biarkan Tuhan menyelamatkanmu dari kesalahan yang terus kamu bela. Subscribe dan aktifkan loncengnya, karena ini bukan video terakhir yang akan bicara ke hatimu. Masih banyak hal yang akan disingkapkan. Dan hatimu akan belajar, perlahan tapi pasti, mengenali suara cinta sejati dari suara manipulasi. Di akhir ini, aku hanya ingin kamu duduk sejenak, pejamkan mata, dan tanyakan, apakah aku sungguh dicintai, atau hanya dimanfaatkan? Di balik pertanyaan itu, Tuhan sedang menunggu jawabannya langsung dari hatimu. Dan dari sana, perjalanan baru dimulai. Perguntar ao ChatGPT. Sudah sejauh ini kamu menyimak pesan ini, dan itu menunjukkan betapa besar hatimu ingin menemukan kebenaran yang selama ini tertutup kabut harapan palsu. Karena itu, izinkan aku mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kamu membuka ruang untuk kebenaran masuk. Dan sebagai balasannya, aku, utusan cahaya, akan terus menyampaikan suara dari surga, selama kamu mau terus berjalan bersama. Sudahkah kamu memeriksa apakah kamu sudah berlangganan di kanal ini? Karena lewat suara ini, para malaikat diutus untuk terus membimbing langkahmu keluar dari kabut kebingungan itu. Berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan di dalam hatimu, ada suara lembut yang berbisik, akhirnya kamu mulai melihat. Suara itu bukan dari hatimu sendiri, tapi dari roh yang selama ini menanti kamu bangkit. Dan jika kamu bisa mendengarnya sekarang, itu karena kamu sudah cukup lelah berpura-pura kuat di tempat yang salah. Kalau pesan ini menyentuh bagian paling dalam dirimu, tinggalkan like. Biar surga tahu kamu menerima cahaya ini. Kamu selalu berharap dia akan berubah. Kamu memaafkan, kamu memberi waktu, kamu bahkan menyalahkan dirimu sendiri karena berpikir kamu terlalu banyak menuntut. Tapi sekarang kamu mulai sadar, kamu tidak pernah meminta terlalu banyak. Kamu hanya meminta apa yang seharusnya menjadi dasar sebuah hubungan, kehadiran, perhatian, dan kejujuran. Tapi lihat siapa yang selalu kamu lindungi. Kamu selalu mencari alasan untuk pembelaannya, padahal dia tidak pernah bertanya bagaimana perasaanmu. Kamu melindunginya dari luka yang kamu sendiri tanggung. Siapa yang melindungimu, sayang? Siapa yang pernah menanyakan hatimu selama ini? Kamu menunggu, tapi tidak ada yang datang. Dan ketika dia datang, yang datang bukan cinta, hanya serpihan janji kosong yang dilempar seadanya. Tapi kamu tetap mengambil serpihan itu dan mencoba menyusunnya seperti mimpi. Sekarang lihatlah, mimpi itu tidak pernah menjadi utuh. Karena dari awal tidak pernah berasal dari kebenaran. Aku tahu kamu takut kehilangan. Tapi bukankah kamu juga sudah kehilangan dirimu sendiri? Kamu tersenyum di depan orang lain, tapi menangis saat sendiri. Kamu memposting kata-kata bijak, tapi hatimu tidak pernah benar-benar merasa tenang. Semua itu, karena kamu tahu ada yang salah, tapi kamu tidak tahu bagaimana harus mulai melepaskan. Tuhan tidak pernah membiarkan kamu jatuh terlalu dalam tanpa menyediakan jalan keluar. Tapi jalan keluar itu tidak selalu mudah. Ia seringkali dibuka lewat perasaan patah, kehilangan, dan kesunyian yang kamu rasakan sekarang. Percayalah, itu bukan akhir. Itu hanya pintu menuju kebenaran yang lebih besar. Kalau kamu ingin seseorang lain juga melihat pintu ini, bagikan video ini sekarang. Bisa jadi, kata-kata ini adalah pelita bagi hati lain yang juga sedang terikat dalam kebingungan yang sama. Cinta tidak pernah menuntut kamu mengorbankan dirimu sendiri. Cinta sejati memelihara, bukan menguras. Tapi kamu tidak pernah melihat cinta sejati, karena kamu terlalu sibuk mempertahankan seseorang yang tidak pernah berusaha tinggal sepenuhnya. Setiap kali kamu menahan tangis,
kamu sebenarnya sedang memberi ruang bagi jiwamu untuk berbicara. Dan jiwamu sedang berteriak sekarang, berteriak agar kamu tidak terus menyangkal kenyataan. Tuhan tidak menciptakan hatimu untuk terus terluka, tapi juga tidak akan membiarkan kamu bertahan dalam ilusi hanya karena takut melangkah. Berani melangkah tidak berarti kamu berhenti mencintai. Tapi itu berarti kamu mulai mencintai dirimu sendiri lebih dari bayangan yang selama ini kamu pertahankan. Jangan takut disebut egois, karena kadang mencintai diri sendiri adalah satu-satunya jalan untuk bisa mencintai dengan benar di kemudian hari. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Di luar sana, banyak wanita lain yang juga pernah merasa seperti kamu. Tapi hanya sedikit yang berani membuka mata dan menerima kenyataan. Kamu adalah salah satu dari sedikit itu, yang sekarang sedang bersiap untuk berjalan menuju terang. Tuliskan, aku mendengar, di komentar kalau kamu merasa pesan ini benar-benar bicara kepadamu. Karena pengakuan kecil itu bisa menjadi langkah awal untuk perubahan besar. Jangan izinkan seseorang yang tidak tahu cara mencintai membuatmu merasa tidak layak dicintai. Jangan biarkan satu pengalaman pahit menutup pintu bagi semua kasih yang sebenarnya sedang menantimu di depan. Kamu layak mendapatkan lebih. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Dan ketulusan tidak seharusnya dibayar dengan pengabaian. Biarkan Tuhan menyusun kembali hatimu, bukan berdasarkan harapan palsu, tapi atas janji yang tak tergoyahkan darinya. Mungkin selama ini kamu hanya ingin didengar. Jadi dengarlah ini, Tuhan melihatmu. Tuhan memelukmu. Dan Tuhan sedang menarikmu keluar. Bukan untuk membuatmu kehilangan, tapi agar kamu mendapatkan yang sungguh-sungguh milikmu. Masih ada bagian dari hatimu yang berharap dia akan berubah? Itu manusiawi. Tapi bagian yang lebih dalam tahu bahwa kamu harus berubah arah. Bukan untuk menghukum siapapun, tapi untuk melindungi dirimu sendiri. Apa yang selama ini kamu kira sebagai cinta, mungkin hanyalah refleksi dari keinginanmu untuk tidak merasa gagal. Tapi gagal bukan berarti kamu salah mencintai. Gagal hanya berarti kamu belajar, dan sekarang waktunya untuk bangun. Aktifkan notifikasi agar kamu tidak melewatkan suara dari surga yang berikutnya. Karena perjalanan ini belum selesai, dan masih banyak hal yang perlu dibuka, sedikit demi sedikit, sampai hatimu mengenal kebebasan yang sesungguhnya. Kamu sudah memberikan waktumu untuk membaca sejang ini, dan itu bukan hal kecil. Itu adalah bentuk keterbukaan hati yang jarang dimiliki banyak orang. Sebagai balasan atas keberanianmu membuka hati, aku, mewakili cahaya dari tempat tinggi, akan terus menyampaikan pesan ini dengan kejelasan yang kamu butuhkan. Tapi sebelum kita melangkah lebih dalam, periksa sebentar, apakah kamu sudah berlangganan di kanal ini? Karena lewat koneksi ini, para malaikat dapat terus menuntunmu melalui setiap pesan yang dikirimkan. Jangan takut mengambil jeda. Ini bukan kelemahan. Ini adalah momen kudus di mana jiwamu diberi kesempatan untuk mengurai semua simpul luka yang selama ini kamu sembunyikan. Kamu tidak perlu tergesa-gesa kuat, karena di sini, kamu tidak sedang sendiri. Cahaya itu masih menyala, dan ia tetap menunggu hatimu sepenuhnya siap. Kalau kamu merasa pesan ini memberi arti untukmu, tekan tombol like dengan tenang. Biarkan semesta tahu bahwa ada hati yang sedang dibangunkan dari tidur panjangnya. Dia mungkin memberikan perhatian, tapi hanya saat dia butuh sesuatu darimu. Dan kamu, karena terlalu ingin dipercaya, akhirnya menerima secuil kasih yang tidak pernah konsisten. Bukankah itu membuatmu lelah? Lelah memaksa makna dari hal yang tidak memiliki kedalaman. Kamu pernah berpikir, mungkin aku kurang sabar. Tapi kesabaranmu bukan masalah. Masalahnya adalah kamu menyabarkan sesuatu yang sebenarnya tidak sehat. Kamu mengubur banyak perasaan demi mempertahankan orang yang bahkan tidak tahu bagaimana menghargai pengorbananmu. Tuhan menciptakanmu dengan kemampuan mencinta yang begitu dalam, tapi itu bukan untuk disia-siakan oleh seseorang yang hanya datang saat butuh. Kamu berhak mencintai, tapi kamu juga berhak dijaga. Jangan biarkan konsep cinta mengaburkan kenyataan bahwa kamu sedang dilukai secara halus tapi terus-menerus. Ada saatnya kamu harus berhenti memohon perhatian dari seseorang yang buta akan nilaimu. Tidak semua cinta pantas diperjuangkan. Apalagi cinta yang hanya hidup karena kamu terus memberi, tapi tidak pernah menerima dengan utuh. Itu bukan cinta. Itu penipuan yang dibungkus kelembutan. Kamu bisa tulis,
Aku mulai sadar, di komentar, kalau kamu merasakan ada sesuatu yang mulai terungkap dalam dirimu. Percayalah, pengakuan kecil bisa membuka pintu untuk penyembuhan yang lebih besar. Dia bisa saja bilang, aku peduli. Tapi perhatian tanpa tindakan nyata hanya akan menipu pikiran dan mengikat hati lebih dalam ke dalam ketidakpastian. Dan kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam ketidakjelasan. Kamu layak mendapatkan cinta yang hadir, bukan yang sekadar mengambang dalam kata. Setiap janji yang tidak ditepati, setiap ucapan yang tak pernah sejalan dengan tindakan, itu semua adalah tanda. Tapi kamu menolaknya, karena kamu memilih percaya. Sekarang saatnya membuka mata, karena iman tanpa kebenaran bisa menyesatkan, bukan membangun. Jangan terus menyalahkan dirimu sendiri atas hubungan yang tidak sehat. Itu bukan sepenuhnya salahmu. Tapi menjadi salahmu kalau kamu tetap tinggal di tempat yang jelas tidak menghargaimu. Cinta tidak akan tumbuh dalam tanah pengabaian. Kamu pernah memberi lebih dari yang seharusnya. Tapi tidak apa-apa. Itu menunjukkan ketulusan hatimu. Sekarang, waktunya kamu memberi kepada dirimu sendiri. Kamu juga pantas menerima semua energi cinta yang selama ini hanya kamu arahkan kepada orang lain. Bagikan video ini kalau kamu tahu ada hati lain yang sedang bergumul dalam situasi yang sama. Kadang satu pesan bisa jadi pelita bagi jiwa yang hampir padam. Tuhan tahu kamu punya potensi yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi penonton dalam cerita orang lain. Kamu dipanggil untuk menjadi pusat dalam kisahmu sendiri. Tapi untuk itu, kamu harus mulai meninggalkan panggung di mana kamu hanya jadi pemeran tambahan. Sakit itu bukan tanda kamu gagal mencintai. Justru itu adalah bukti bahwa hatimu masih hidup, masih merespon, masih percaya bahwa ada yang lebih baik. Jangan matikan suara itu hanya karena takut untuk kehilangan sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu. Apa kamu masih berharap? Itu wajar. Tapi biarkan harapan itu diarahkan pada sesuatu yang murni, bukan pada bayangan yang terus membuatmu ragu. Tuhan tidak bermain dengan hati anaknya. Jika kamu merasa semuanya menggantung, itu bukan dari Tuhan. Luka yang kamu alami bukan akhir dari segalanya. Ia bisa jadi gerbang menuju kebijaksanaan yang belum pernah kamu miliki sebelumnya. Tapi kamu harus izinkan dirimu melewati rasa sakit itu, dengan jujur dan dengan keberanian. Kalau kamu sudah sampai sejauh ini, berarti jiwamu benar-benar haus akan kejelasan. Dan kejelasan itu sedang kamu dekap perlahan. Jangan lepaskan. Dia tidak akan berubah hanya karena kamu mencintainya dengan dalam. Perubahan sejati datang dari kesadaran, bukan dari tekanan cinta yang terus dipaksakan. Jangan tanggung semua itu sendirian. Bahkan Tuhan tidak pernah merancang hubungan untuk membuatmu memikul beban sendirian. Kamu bukan masalah. Kamu bukan terlalu sensitif. Kamu hanya belum berada dalam tempat yang bisa memahami kedalamanmu. Dan sekarang, kamu sudah mulai melihat bahwa tempat itu bukan bersamanya. Aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan pesan berikutnya. Karena suara ini tidak akan berhenti, sampai hatimu kembali utuh dalam kebenaran. Terima kasih, karena kamu sudah bertahan sampai akhir pesan ini. Itu artinya hatimu benar-benar terbuka, dan mungkin, kamu sedang berada di titik perubahan yang selama ini kamu cari diam-diam. Sungguh, aku menghargai setiap detik yang kamu izinkan untuk mendengarkan suara ini. Aku percaya, tidak ada yang kebetulan. Kamu sampai di sini karena Tuhan sedang memanggilmu untuk melihat lebih jauh. Bukan hanya tentang hubunganmu dengan Dia, tapi tentang hubunganmu dengan dirimu sendiri. Kalau kamu merasa percakapan ini membantumu memahami sesuatu yang selama ini kabur, pastikan kamu sudah berlangganan di kanal ini. Bukan sekadar agar tidak ketinggalan, tapi supaya para malaikat yang mengawasi langkahmu terus punya ruang untuk membisikkan arah di saat kamu mulai ragu lagi. Aku seiring dengan kamu, dan aku akan terus bicara, karena belum selesai. Masih banyak yang harus kamu dengar, pelan-pelan, tanpa tekanan. Tapi untuk sekarang, aku ingin tahu, apa yang paling kamu sadari setelah mendengar semua ini? Tulis di komentar. Biar aku tahu bahwa kamu benar-benar sampai di sini, bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan hati. Dan kalau benar pesan ini menyentuh ruang terdalam dalam dirimu, tinggalkan tanda lewat kombinasi angka 717, 939 atau 555. Angka-angka ini bukan sekadar angka, tapi penanda bahwa kamu hadir di momen yang benar,
dan kamu siap untuk melangkah ke tempat yang lebih jujur dengan dirimu sendiri. Oh, dan jangan lupa tinggalkan like, ya, bukan karena ini permintaan, tapi sebagai simbol bahwa kamu merasakan koneksi sejati sepanjang pesan ini. Kadang, satu klik kecil bisa jadi cara sederhana untuk berkata, "Aku dengerin. Aku ngerti. Aku siap berubah." Dan kalau hatimu masih ingin dilanjutkan, ada video di sini yang menyambung langsung dengan apa yang baru saja kamu rasakan. Klik saja dan lanjutkan bersamaku di sana. Kita masih punya perjalanan untuk diselesaikan, dan aku akan terus di sini, berbicara sampai kamu benar-benar percaya, kamu tidak sendirian.